pribadi masing-masing, tidak di kelas ya Ma, melalui WA pribadi masing-masing, dan itu diberikan oleh gurunya masing-masing ke dalam WA Japri masing-masing. Itu melalui PDF, melalui Word, atau melalui screenshot ya, melalui screenshot, melalui PDF atau sebagainya. Nanti kalau ada kendala tidak perlu dipusingkan Ma, Bu, saya nggak bisa buka aplikasi PDF, saya nggak bisa buka aplikasi Word ya, saya nggak bisa buka aplikasi sebagainya, tidak perlu dipusingkan. Nanti akan kami bagikan secara manual atau secara langsung rapotnya kepada mama-mama sekalian. Ya, yang kedua, libur semester akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember. Jadi mulai hari ini pembagian rapot dan hari Senin sudah libur ya Ma ya, tidak ada penugasan. Tanggal 21 Desember sampai dengan 1 Januari, dan masuk kembali pada tanggal 4 Januari. Selamat datang Bapak Kepala Sekolah sudah menghadiri rapat kita ya. Bapak Kepala Sekolah sudah menghadiri rapat kita nih, tadi barusan saya unmute. Selamat datang Bapak Suwanto SPDMM selaku Kepala Sekolah SDN Grogol 01. Selamat bergabung bersama kita. Ya, saya ulang kembali. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah bisa dihadirkan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Suwanto SPDMM. Saya melanjutkan sebentar ya Bapak ya. Monggo. Iya. Libur semester akan diawali dari tanggal 21 Desember sampai dengan 1 Januari 2020, dan kita akan masuk kembali pada tanggal 4 Januari 2021 ya, udah tahun baru Bu Tati ya. Sekarang belum tahun baru nih. 2021, Mama banyak bertanya secara online atau tatap muka. Sepertinya masih secara online, dan kita akan menunggu keputusan dari dinas terkait atau dinas pendidikan tentunya, dan pemerintah pusat pada umumnya, yang nanti akan memberitahukan bagaimana tata cara dan juknis tatap muka. Yang pasti pada tanggal 4 Januari 2021 kita masih melakukan pembelajaran secara virtual atau online, daring dari rumah. Yang ketiga, pemulangan buku tema Ayah Bunda, mohon diperhatikan buku tema 1 sampai dengan 4 untuk dirapikan atau diperbaiki kembali kalau misalkan ada yang rusak. Kalau nanti ada yang hilang bisa berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing. Nanti pengumpulan buku dan pengembaliannya atau pembagian yang buku tema 5 sampai dengan 8 akan kami jadwalkan lagi bersama guru kelas masing-masing, yang nantinya akan dikoordinasi dengan komite kelas masing-masing ya Ayah Bunda. Mungkin itu yang saya berikan, dan tadi presentasi rapot yang saya berikan gambaran bagaimana rapot yang nanti akan diterima oleh Ayah Bunda, seperti itu ya. Jadi ada nilai keterampilan, ada nilai pengetahuan. Jadi mama-mama, Ayah Bunda tadi sudah saya berikan bagaimana virtual rapotnya yang nanti akan dibagikan ke Ayah Bunda. Yang saya pesan bahwasanya kalau misalkan belum bisa menggunakan PDF, Word atau nanti di screenshot, jangan khawatir ya, jangan khawatir, karena Ibu Guru akan memberikan secara manualnya. Kita sudah siap untuk guru kelas 1 walaupun begadang-begadang di sekolah, tapi alhamdulillah selesai ya rapot kelas 1, karena memang butuh energi banget dari awal, identitas sekolah, identitas peserta didik dan sebagainya. Jadi alhamdulillah guru kelas 1 sudah berkomitmen padahal pada hari ini untuk membagikan rapot, tapi
memang sudah ada anjuran dari dinas terkait, dinas pendidikan tentunya yang menaungi kita, bahwasannya pembagian rapot dilakukan secara virtual saja. Jadi mohon maaf ayah bunda, saya harap pengertiannya. Kita dalam masa pandemi, insya Allah melimpahkan rahmatnya sehingga masa pandemi ini akan segera selesai dan kita akan bertatap muka seperti biasa lagi. Ya ayah bunda, mungkin dari saya cukup sekian. Kelas 1 banyak yang nggak bisa masuk nih. Oh ya, ini saya masukin. Nggak ada. Ya, mungkin itu saja dari saya. Nanti ada sambutan dari Bapak kita tercinta, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suwanto SPD, dan ada pemberitahuan lagi dari Bu Tati Ismawati. Yang pasti ayah bunda sudah mengisi daftar hadir penerimaan rapot ya, ayah bunda yang sudah di-share tadi pagi bersama saya dan Bu Tati di kelas masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Selamat berlibur, tetap di rumah dan jaga protokol kesehatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Tati, saya kembalikan. Ya, baiklah, terima kasih Bu Nur atas waktunya. Selanjutnya yaitu info dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Suwanto SPDMM. Pada Bapak saya persilakan. Monggo. Terima kasih Bu Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Nur Ayati selaku Wali Kelas 1A. Yang kami hormati Bu Tati Ismawati selaku Wali Kelas 1B. Serta yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid kelas 1A dan 1B semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi walaupun virtual ya Bapak Ibu, karena semenjak kelas 1 masuk bergabung di sekolah ini kita belum sempat bertemu bertatap muka ya. Mudah-mudahan dengan virtual ini menambah perkenalan, persahabatan antara orang tua murid dengan pihak sekolah ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua murid yang sudah 1 semester ini menjadi guru di rumah, yang mana harusnya Bapak Ibu menjadi ibu rumah tangga, memasak dan sebagainya, namun dengan situasi saat ini diganggu kegiatannya untuk membimbing anaknya dalam hal belajar di rumah ini. Kedua kalinya saya juga atas nama sekolah mohon maaf apabila banyak hal-hal yang atau belum maksimal ya pembelajaran di sekolah ini karena secara virtual, dan mudah-mudahan orang tua semua juga memahami dengan keadaan ini. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga mohon maaf, kemarin juga barangkali Bapak Ibu gurunya sudah mengumumkan bahwa hari ini rapot mau dibagi secara tatap muka di sekolah walaupun bergiliran, namun ternyata kemarin jam 3 lewat itu baru ada edaran bahwa rapot tidak boleh dibagikan secara tatap muka, harus dibagikan secara virtual. Oleh sebab itu Bapak Ibu guru harus bekerja lebih giat lagi walaupun sudah sampai malam ya ngerjainnya Bu Nur ya, sampai ada yang jam 11 segala ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah selesai kelas 1, tinggal yang lain. Namun Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di sini yang perlu Bapak Ibu lihat itu KKN ya,
antara nilai KKM dan nilai yang ada di rapot itu dilihat. Kenapa perlu diketahui bahwa masih banyak bapak dan ibu menganggap bahwa kalau nilai anaknya itu sudah lebih dari 6 atau misalnya KKM-nya 70 kemudian anaknya mendapat 69 itu dianggap bagus. Padahal kalau kurang dari KKM berarti anak bapak ibu itu ada kekurangannya. Itu ya Bapak Ibu ya, perlu dipahami. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, selama pandemi ini mohon bantuannya kepada orang tua murid untuk benar-benar membimbing anaknya di rumah. Ya Bapak Ibu, waktu belajar tolong disuruh belajar benar-benar. Tidak ada waktu belajar sudah dikasih tugas dari Bapak Ibu guru, kemudian yang mengerjakan orang tuanya, tapi anaknya main kemana. Oleh sebab itu mohon perhatian kepada orang tua agar benar-benar membimbing anaknya, mengawasi anaknya. Saat belajar kita belajar, karena musim pandemi ini secara jarak jauh seperti ini kita tidak bisa memantau Bapak Ibu secara langsung ya anak-anaknya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, perhatian orang tua sangat diharapkan dalam proses belajar mengajar ini. Kemudian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan juga bahwa dalam memakai HP ya, dalam memakai HP anak-anaknya juga dibimbing ya Bapak Ibu, diperhatikan, diawasi. Karena apa? Walaupun masih kecil, kadang-kadang alasannya buat belajar, tapi ternyata karena nggak ada pengawasan dari orang tua yang dilihat game atau yang lain, sehingga belajarnya terbengkelai karena anaknya main game ternyata. Oleh sebab itu Bapak Ibu perlu ya adanya pengawasan setiap saat kepada anak didik kita. Mumpung masih kelas 1 Bapak Ibu, ini nanti kalau udah gede-gede itu lebih pinter lagi ya Bapak Ibu. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya, salam kenal dari kami pihak sekolah dan mohon maaf atas kekurangan selama ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau memaafkan. Barangkali itu saja Bu Nur, Bu Tati, barangkali bisa dilanjutkan dan setelah ini saya mohon lab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Wanto atas infonya. Baiklah kepada Ayah Bunda, ada sedikit tambahan dari saya ya. Dengan pandemi ini, saya pribadi selama PJJ, KBM di rumah, semuanya serba virtual. Secara pribadi memang saya kurang maksimal. Saya kurang maksimal ngajarin anak-anak ya, karena memang tidak tatap muka. Dan saya juga memang agak sedikit kesulitan ya Bu Nur ya untuk menilai anak-anak. Itulah kendalanya. Tapi biar bagaimanapun saya sama Bu Nur memberikan nilai yang
Indonesia, wah nilainya 100 semua. Nah itu pun kita pertimbangan juga, kan kita sering mengadakan video call juga, jadi untuk mengukur anak-anak pengetahuannya sampai mana. Kalau masalah untuk nilai-nilai kirim-kiriman nilai-nilai terus itu sih ya tidak 100%, saya yakin tidak 100% anak mengerjakan. Pasti semuanya atas bantuan ayah dan bunda. Apapun bentuknya, saya ucapkan secara hormat terima kasih banyak kepada ayah bunda yang telah membimbing Ananda di rumah dari pagi sampai dohor, atau ada lagi yang nyambung karena ayah bundanya bekerja pulang sore mengajarkan anak-anaknya. Biar bagaimanapun saya salut sama ayah dan bunda di rumah, bisa menjadi guru yang luar biasa di rumah. Itu yang saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, atas bimbingannya ayah bunda. Semua ini 100% bukanlah atas pekerjaan Bu Nur dan saya ya, tapi juga atas bimbingan ayah dan bunda di rumah. Mungkin di rumah itu seperti pagi-pagi sibuk dengan anak yang satu, yang dua, yang tiga, ya kan? Atau dengan ayahnya, atau seperti apa? Mungkin mama tuh bisa saya bayangkan juga di rumah seperti apa. Belum ngajar anaknya yang ini, ngajar anaknya yang SMP. Saya sudah membayangkan. Bagaimanapun hal yang seperti, saya ucapkan banyak terima kasih atas pengorbanan waktu dan segalanya untuk ayah dan bunda. Mungkin itu saja ya Bu Nur ya dari saya. Sedikit ucapan terima kasih kepada ayah dan bunda, dan mohon maaf juga saya pribadi tidak bisa mengajarkan semaksimal mungkin seperti saya mengajar di kelas karena hal yang banyak kendalanya. Untuk kelas 1B mungkin karena tidak terlalu sering banget untuk Zoom atau video call karena kendala di handphone juga, dan anak-anak juga banyak yang video call yang nggak mau lah sama Bu Guru, video call yang malu lah, yang ini yang itulah. Nah semua itu memang kendalanya ya, kita saya terima apapun ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Bagaimanapun ayah dan bunda semuanya hebat ya. Terima kasih, itu saja Bu Nur dari Ya, saya. saya Mungkin ada penambahan ya untuk pengesaran rapor secara virtual. Saya akan contohkan ya, ayah bunda, untuk pengesaran secara virtual ya. Sudah terlihat Bu Tati? ya. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat ya? Nanti ini masuk ke dalam WA. Nanti saya akan berikan ke WA masing-masing. Contohnya saya memang selalu berkoordinasi dengan operator sekolah. Bagaimana? Ya, ini berbentuk PDF, Mah. Nanti kalau PDF, Mama tinggal klik yang tombol ini ya. Tombol ini diklik. Tombol ini diklik, nanti sudah masuk PDF-nya ke dalam handphone mama-mama. Kalau misalkan, Bu, saya nggak bisa, gitu, nggak apa-apa. Handphonenya tidak support, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau sudah diklik yang tombol itu tadi, yang ini, nih, otomatis sudah ada di dalam handphone mama-mama sekalian. Atau bisa bukanya lewat laptop, yang punya laptop langsung bisa di print. Tapi tenang aja, kita juga sudah nge-print ya, udah print semuanya. Ini rapotnya tadi yang sudah saya tunjukkan, rapotnya. Nanti ayah bunda sudah bisa otomatis melihat gitu ya. Tapi kalau misalkan handphone saya nggak support Bu, handphone saya nggak bisa Bu, nggak apa-apa, nanti diberikan secara manualnya ya, atau nanti diberikan screenshotnya dengan Bu Guru, kirimkan melalui WA Japri masing-masing. Jadi tidak di grup kelas ya ayah bunda ya. Jadi saya akan memberikan ke grup Japri masing-masing. Contohnya kepada Pak Indra nih, saya nih karena operator sekolah, jadi saya berikan. Ya seperti itu ya ya bunda ya, paham ya secara pembagian virtualnya ya. Secara virtualnya seperti itu, dan rapotnya tadi bentuknya sudah saya jelaskan di awal rapat tadi pagi ya. Sudah
Udah jelas ya Ayah Bunda ya untuk pembagian rapotnya secara virtual. Jadi mohon maaf sekali lagi karena ini adalah kebijakan dari dinas terkait yaitu yang menaungi kita, Dinas Pendidikan, bahwasannya diminimalkan untuk bertatap secara langsung. Nanti dikondisikan di kelas masing-masing, di grup kelas masing-masing. Ya, mungkin itu Ayah Bunda. Ada yang mau masukan atau saran-saran untuk kami? Ya, Selaku silakan. wali kelas, silakan dibuka sampai dengan 10 menit ke depan. Ayo yang mau ngasih saran-saran atau mau ngasih supportnya, mau ngasih semangatnya, mau ngasih arahannya, silakan. Ayah Bunda salah satunya. Kalau bisa dari komite kelas 1A dan komite 1B. Ayo Ayah Bunda yang lain juga boleh. Dipersilakan membuka mikrofonnya. 10 menit lagi ya, kita selesai di 8.30. Oh iya, Bu Nur, nanti kita pembagian melalui PDF-nya mulai hari Senin ya. Ya, Karena kita juga belum satu-satu, ini agak kesulitan juga. ya ada masukan Ayah Bunda dari Iya. kelas 1A maupun 1B. Buka dulu itunya, mikrofonnya. Yang mau berbicara silakan, ada dibuka mikrofonnya atau ada saran, kritikan atau masukan-masukan yang lain untuk mendukung pembelajaran insya Allah pada di semester 2 nanti walaupun masih dengan online ya. Semoga sama-sama, semoga nanti Januari kita masuk ke kampus. Ya, ada masukan Mama? Ayo Bunda. Padahal udah cantik-cantik loh ini loh, tapi nggak ada yang ngomong loh. Ya, Udah Bu, udah. udah ngomongnya udah doang. Nggak ada. Wakilan satu kan? Iya. Nggak ada yang ngucapin itu I love you gitu. Mau nanya. Ya boleh nanya. Iya silakan Mama boleh nanya. Iya, apa aja ke sekolah apa di ini Bu melalui online? Mama Reno baru masuk ya, baru masuk datang ini ya Zoom-nya ya. Iya. Iya Ma, membagi rapotnya melalui WA pribadi masing-masing nanti menggunakan PDF atau Word atau dengan screenshot nanti dimasukkan. Tapi untuk pembagian rapot secara manualnya akan dilaksanakan menunggu perintah dulu ya Maya. Tapi itu Bu, nuker bukunya hari apa Bu? Iya, nanti dikondisikan ya, Ma. Nanti dikondisikan. Nanti dikondisikan melalui ketua-ketua kelompoknya, nanti akan di-share melalui grup WA. Oh yaudah, terima kasih Bu atas informasinya. Ya, Mama Reno baru datang ya. Iya. Tema 1 sampai tema 4 ya, dikumpulkan, dirapikan dulu sekarang ya. Dirapikan. Iya Bu, ya Bu. Ada buku yang hilang dikondisikan dulu dengan Bapak Ibu gurunya melalui WA Japri bagaimana ya. Jadi dirapikan, ada yang copot-copot atau apa karena dapat dari pihak sekolah bukunya bagus, kembali juga dengan bagus ya Ma ya. Ya. Ya, ada yang lain Bu. lagi? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mama cantik. Ada yang lain lagi? Halo, Iya, halo, siapa Bapak? Ayo 1B. Sudah paham kayaknya ya? Enggak, saya mau nanya, Iya, iya Pak, boleh. kira-kira bisa aktif lagi, bisa sekolah kumpul lagi gitu, kira-kira apa ya? Kayaknya sekolah online itu kayaknya masih kurang gimana gitu lah, ngajar anak apa kurang gimana ya, kalau diajar sama guru tuh pastinya anak tuh masih kurang ngerti lah ibaratnya kalau cuma sama orang tua. Iya betul Bapak, betul sekali. Guru juga secara penilaian juga sulit. Terima kasih Bapak masukannya ya. Kita selaku sekolah hanya mendapatkan perintah dari atasan kita, yaitu pastinya dari Dinas Pendidikan terkait, dan pemerintah
pemerintah pusat dan daerah. Kita tidak bisa membuat keputusan sendiri dari pihak sekolah, dan ini sedang dikaji Pak, sedang digodok dengan atasan-atasan kita bahwasannya bagaimana nanti ada tatap muka di sekolah, karena itu runtunannya sangat panjang Pak. Kita harus punya surat izin dari pemerintah sekait atau setempat ya, seperti RT, RW, kelurahan, puskesmas gitu, dan dipastikan juga anak-anak tidak terdampak dengan COVID-19 gitu. Gurunya juga harus di swab dulu gitu. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang memang didapat saat ini, tapi insya Allah kalau Allah meridhoi dan pemerintah pusat maupun daerah juga dinas pendidikan terkait mengizinkan, insya Allah akan diadakan tatap muka per Januari, tapi dengan sekolah yang menjadi percontohan terlebih dahulu Bapak ya. Jadi dimulai dari SMK, SMA, SMP, terus SD, tapi dengan sekolah-sekolah percontohan yang ada di lingkungan masing-masing, seperti misalkan Grogol Petamburan yang saya dapat informasi dari Bapak Kepala Sekolah, sepertinya ada Wijaya Kusuma nanti yang akan dibuka terlebih dahulu. Nanti kalau tidak berimbas apa-apa, baru sekolah-sekolah imbas atau sekolah-sekolah di sekelilingnya akan dibuka, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat sekali. Dan itu nanti ada jadwal-jadwal juga, tidak bisa bertemu satu kelas langsung ya, nanti dibagi per jadwal. Itu masih panjang banget Pak perjalanannya untuk SD ya. Kalau memang perjalanannya bisa sampai di awal Februari atau Maret, itu insya Allah bisa masuk gitu ya, karena yang Januari ini masuk secara tatap muka itu SMK, SMA, dan SD, SMP yang menjadi sekolah inti atau sekolah percontohan. Jadi untuk kita yang sekolah imbas di Grogol Petamburan, menunggu dari sekolah-sekolah percontohan yang nantinya akan dibuka. Bagaimana nanti masukannya atau ada kendala-kendala apa, baru kita nanti akan boleh dibuka. Tapi untuk saat ini mungkin belum bisa Bapak ya, sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 mungkin kita masih masuk secara online. Benar Bapak, banyak terkendala apapun itu, mengenai kuota pun kami juga berkendala, tapi insya Allah karena kita niatnya ibadah ya Ayah Bunda, baik guru maupun orang tua berniatkan ibadah, insya Allah kita semua akan mendapat ridhonya dari Allah, karena memang guru terhebat, guru madrasah pertama bagi anak-anak adalah Ayah Bunda di rumah. Jadi saya mensupport sekali Ayah Bunda yang selama ini sudah memberikan pembelajaran di rumah. Terima kasih sekali lagi, karena guru terhebat, guru terbaik adalah Ayah Bunda di rumah. Ya Bapak, mungkin itu ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai masuk di sekolah ya. Mungkin itu Bapak paham penjelasan saya Bapak ya. Terima kasih Bu. Ya, kita menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan juga Pak ya, karena kita nggak mau satu sekolah juga kena COVID, dan nanti kalau ada bukan satu sekolah, satu anak aja atau satu guru saja yang terdampak, itu sekolah secara permanen ditutup semua. Jadi kita nggak mau menginginkan seperti itu. Kita ingin yang terbaik. Kalau anak-anak pada belajar di rumah tuh sebenarnya ya Bu ya, bukannya jadi pinter Bu, karena dia bukan sama guru langsung. Kalau di sekolah tuh anak-anak harus ada ini lah, sebenarnya malah kepala jarinya kurang sebenarnya. Lain kalau sama guru gitu. Betul Bapak, betul Bang. Iya. Itu bukannya jadi pinter malah jadi goblok gitu Bu, takutnya begitu. Enggak Insya Allah. Pak. Kalau didoain Pak, didoain aja Pak, tiap malam Pak didoain. Mudah-mudahan Kan kalau anak-anak tuh alasannya sebentar mau inilah ini udah gimana ya, kalau di sekolah kan nggak bisa main sendiri, mau keluar sendiri nggak, kan ada aturannya. Kalau di rumah kan namanya anak orang tua, kalau mau pergi kan nggak mungkin, nggak boleh ya kan. Jadi alasannya beginilah ini, jadi belajarnya tuh semaunya gitu. Jangan Bapak di rumah, berjalan Anda di rumah seperti itu ya. Kita kelas sama 1B ya Ananda ya, kelas 1B ya Pak ya. Iya, tapi isinya ya gitu Bu, marah-marah aja, emosi aja, ngomel-ngomel lah. Gimana sih kalau anak kan kalau diajarinnya mungkin banyak kesal gitu aja. Iya Bapak ya, kita paham semua kondisi orang tua. Tatap muka sama guru langsung, jadi biar anaknya tambah pinter gitu. Kalau bukan sama guru tetap masih kurang tuh kalau belajar tuh. Iya. Tetap kalau magang itu masih kurang. Ya, di
didoakan saja ya Bapak ya, didoakan mudah-mudahan pemerintah kita baik pusat maupun daerah dan instansi dinas pendidikan bisa memutuskan hal-hal yang terbaik buat khususnya ananda-ananda di rumah, insya Allah bisa bertatap muka dengan Bapak dan Ibu gurunya di sekolah ya. Ada yang lain lagi? Kalau tidak, memang waktunya sudah cukup mungkin. Ada yang lain lagi? Sudah, terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih semuanya. Bu Tati bisa ditutup. Sama. Ya, terima kasih Bu Nur. Semua ini memang sudah seperti ini adalah kita bersama ya, terutama Bapak dan Ibu di rumah yang mengajarkannya seperti apa. Itu mengajarkan anak ya. Apalagi kita di 30 anak seperti apa, karakter yang berbeda, watak yang berbeda, perilaku yang berbeda. Jadi ayah dan bunda di rumah harus tetap semangat, jangan kalah sama anak ya. Demi kemajuan anak-anak, demi anak supaya pintar dan rajin beribadah juga, jangan lupa ya ayah bunda ya, dibantu doa juga. Jadi selain usaha, kita juga bantu doa. Insya Allah doa orang tua adalah doa yang paling mujarab buat anak-anaknya. Kita semua berdoa, ayah berdoa, saya juga berdoa ya. Insya Allah semoga kendala ini, bencana ini akan berlalu, dan insya Allah juga nanti Januari kita akan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu. Ya, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini dari Bu dan Pak Kepala Sekolah KDNF. Terima kasih semuanya. Baiklah, rapat ini kita tutup dengan Amin. Assalamualaikum.